Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Berendo, TVRI Bengkulu dengan tema masalah kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kalau kita sudah bicara soal jenis-jenis tadi dan juga upaya yang kita lakukan ya, baik dari akademisi psikologi ataupun dari sisi advokat penegakan hukum, ini juga harus berkolaborasi dengan kita sebagai masyarakat untuk menciptakan ruang yang aman ya terhadap perempuan. Apa kira-kira situasi atau kondisi yang ideal yang seharusnya masyarakat itu juga ciptakan untuk menciptakan ruang yang aman terhadap perempuan? Seperti apa, Bu? Oke, ideal ya. Bertanya tentang ideal apa itu. yang harus masyarakat kita lakukan itu? Jangan yang ideal ya, karena yang ideal atau sempurna itu yang milik Allah katanya. Ya, hanya Allah yang punya, betul. Jelas, upaya apa sih sebenarnya harus kita lakukan dalam mencegah kekerasan terutama terhadap perempuan? Salah satunya adalah tadi seperti yang sudah kami lakukan, kami sosialisasi ya. Kemudian kepada perempuan itu sendiri kita, ya walaupun saya sampaikan begini harus speak up, tapi kita juga harus sadar diri. Jangan-jangan kita yang salah gitu. Jangan-jangan dari pihak perempuannya juga salah. Artinya kita juga harus memperbaiki sikap. Memperbaiki sikap, introspeksi juga. Introspeksi diri juga. Kenapa sih saya sering mendapatkan kekerasan misalnya ya? Kenapa ya pasangan saya sering sekali berlaku keras ya? kasar misalnya, atau ini saya salah, mungkin ada salahnya di saya. Jadi artinya gini, harus ada step, harus ada langkah-langkah. Ketika kita mengalami itu tidak langsung harus speak up, tapi kita jajaki dulu ke diri kita sendiri, kita introspeksi diri dulu gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan introspeksi diri, kemudian masih juga terjadi, sudah berarti kan kita harus speak up. Ya, jadi saya tidak hanya menyalahkan pihak yang melakukan, tapi korban itu sebelumnya harus introspeksi juga. Kadang-kadang kan banyaknya ini yang ngerasa paling menderita, paling salah, paling tersakiti ya, bahasa saya paling tersakiti, tapi lupa kita, ternyata kita juga ada salah sebagai manusia ya. Nah, kalau itu, tapi tadi Cece sedikit mengatakan biasanya Bu kalau udah kekerasan itu komunikasinya akan susah. Nah, sebelum terjadi komunikasi susah tadi dulu itu loh, introspeksi. Kalau komunikasi yang susah terjadi itu kan kalau sudah berlarut-larut, sudah sering kan, sebelum, nggak mungkin kan langsung tiba-tiba terjadi satu kali kejadian terus langsung komunikasi buruk, kan nggak mungkin. Nah, setelah berkali-kali baru komunikasi buruk. Nah, sebelum terjadi berkali-kali, mulai introspeksi, lakukan dialog, komunikasi awal dengan pasangan, itu kan upaya. Ya. Nah, itu upaya dalam rumah tangga. Kalau upaya kami sebagai asosiasi psikologi itu tadi, kami melakukan sosialisasi, kami melakukan pendampingan, kami siap kalau ada yang ingin memerlukan bantuan, silahkan hubungi di HIMSI melalui Instagram, melalui handphone kami, anggota HIMSI sudah siap gitu untuk melakukan pendampingan. Gitu. Ya, mungkin ditambahkan? Tadi ya yang saya bilang, untuk menurunkan tingkat kekerasan itu tidak bisa dari kita sendiri, harus memang ada kerjasama dari beberapa instansi terkait dan faktor lingkungan masyarakat juga yang mendukung hal-hal seperti itu. Karena kalau hanya satu pihak aja kayaknya itu nggak bisa berhasil deh. Tadi yang kata Bu Nelly, iya benar, kalau komunikasi sudah tidak bagus lagi ya seperti itu. Tapi yang jadi masalah ini sekarang ini Bu, banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa komunikasi mereka udah buruk gitu. Nah, jadi pas dia udah komunikasinya udah yang memang nggak bisa lagi diperbaikin, baru sadar seperti itu. Nah, itu yang bingung mau diperbaikin lagi seperti apa, nggak bisa. Ya itu juga yang faktor keluarga, lingkungan sekitar tuh banyak memang mempengaruhi. Seperti itu sih. Oke. Jadi memang harus kolaborasinya terus ya dari kita bisa semua. Dari satu pihak aja seperti itu. Oh, ya. Dan di segmen terakhir ini saya juga ingin
masing-masing dari Ibu untuk memberikan pesannya kepada perempuan dimanapun Anda berada, entah itu Anda sebagai seorang ibu, kakak, adik, istri, peran apapun itu, pesan yang ingin disampaikan kira-kira seperti apa kepada perempuan-perempuan Indonesia? Oke, pada perempuan-perempuan hebat ya yang di Indonesia khususnya di Bengkulu, saya meminta kita untuk berani dalam hal apapun, berani berbicara, berani bertindak ketika kita memang benar dan berani mengakui kalau kita memang salah. Ya, ketika kita menemukan atau merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil, silahkan kita bicarakan itu tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, layaknya seorang perempuan yang memang harus dijaga, dihormati, sehingga perempuan itu tidak melulu menjadi objek. Ya, kalau kita tidak berani, kita merasa insecure karena diri kita perempuan, akhirnya kita selalu dijadikan objek nanti, objek apapun, ya. Kita harus menjadi pribadi yang kuat, yang hebat, yang berani seperti itu. Kalau untuk pemangku kepentingan, adakah pesan juga Bu, untuk terus mengupayakan hal-hal seperti ini? Oke, yang tadi saya sampaikan ya, mungkin kalau untuk pemangku kepentingan, kalau di Bengkulu saya lihat sih sudah ada pemisahan, terutama di ruang publik. Saya sampaikan tadi ya, pemisahan toilet, kemudian juga apa ya? Ya lebih banyak melibatkan perempuan dalam beberapa kegiatan ya. Tadi supaya kami dijadikan sebagai subjek yang memang harus diunggulkan gitu. Kan kalau untuk di politik sudah tuh diakomodir ya. Kemudian juga mungkin di pemerintahan, di kepemimpinan juga dilibatkanlah perempuan-perempuan ini. Ya, jadi memberikan peran seluas-luasnya ya, karena perempuan juga bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Iya. Beda perempuan dan laki-laki ini hanyalah melahirkan dan menyusui. Karena Bengkulu ini ikonnya siapa sih? Yang di Simpang 5 perempuan kan. Nah, jadi saya rasa sudah saatnya kita mengangkat itu. Bandara kita namanya Fatmawati. Kampus kami juga namanya Fatmawati. Luar biasa jadi sekali. Saya rasa 2025 perempuan harus maju. Jadi emang dari dulu sejarah sudah terukir perempuan ya. Oke, silakan. Bu Caca dengan pertanyaan yang sama, pesan untuk seluruh perempuan Indonesia dan Bengkulu. Untuk seluruh perempuan Indonesia, khususnya Bengkulu, saya lebih, ayo dong bergerak maju, sayangi diri kalian, karena kalau kalian tidak menyayangi diri kalian, siapa lagi? Nah, itu juga membuat kalian untuk dihargai orang lain, hargailah dulu diri kalian sebelum kita minta orang lain untuk menghargai kita. Luar biasa sekali ya. Jadi memang kita harus terus berusaha, berupaya semaksimal kita untuk menciptakan ruang-ruang yang aman bagi perempuan Indonesia, terutama juga di Bengkulu. Tadi juga Bu Nelly sudah sampaikan bahwasanya sudah terukir dalam sejarah bahwasanya perempuan punya peran-peran penting di sendi-sendi perkembangan sejarah kita dan kita rasakan spiritnya hingga saat ini. Sekali lagi kami dari TVRI Bengkulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nelly Marhayati selaku Ketua HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia dan akademisi, dan Ibu Charlie Safitri, Bu Cece selaku advokat. Terima kasih. Kami harap bisa terus melaksanakan pekerjaannya dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan baik untuk terus mengupayakan ruang-ruang publik dan kekerasan terhadap perempuan ini bisa diminimalisir, dan juga terhadap masyarakat Indonesia, masyarakat Bengkulu, kita sama-sama berkolaborasi dan juga membantu segala upaya-upaya baik untuk menciptakan ruang publik dan ruang-ruang yang aman bagi perempuan. Juga tadi sudah disampaikan oleh pesan-pesan perempuan kita perempuan, semua perempuan ya, saya laki-laki ya, harus bisa menciptakan ruang publik yang aman dan juga berani speak up. Karena sejatinya yang melahirkan peradaban tak pantas dilecehkan. Akhir kata, saya Mikram Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.